Dan di antara keutamaan ayat kursi. Tuh. Maaf ya, ente yang nggak bisa baca Quran, baca ayat kursi, anda berani bayar ente 500.000 kalau ente benar. Allahumma anda berani bayar ente 500.000. Kita aja kadang yang udah bisa baca, kadang baca ayat kursi di luar huruf salah. Tuh ngerti? Ente belum bisa baca Quran, lalu baca ayat kursi, ikut-ikutin, gamparin anda kalau ente benar dalam bacaan, gamparin. Allahumma ente benar 500.000 udah berbayar. Tuh aneh orangnya. Kenapa kan gue sekarang lihat jelek, nggak bisa baca tuh. Tuh nih, itu pantas dihinain ente. Kenapa? Diajarin nggak mau. Diajarin nggak mau, disuruh belajar nggak mau, tapi ngaji kayak malaikat. Lo tetep lo nggak bakal keluar dari kesusahan yang lo hadapi. Bakalan. Yang banyak udah sumpahin. Tuh ngerti? Nah soalnya bilang, mendingan ente keluar dari agama ente. Itu satu itu. Mending sekarang ente keluar dari agama ente, kalau ente nggak bisa baca kitab suci Al-Quran. Sampai begitu ada apa? Ya ujungnya lo ingkari agama lo sendiri. Ujungnya begitu. Malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa tulhimuni rusydi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min haw li yaumil qiyamati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa bil mustafa ar-rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idraki ghayati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati bihi
بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala selamat astagfirullahaladzim. Inti minta ridho ya, yang belum bisa baca Quran belajar. Ini mau terangin ada yang nggak ngerti. Hanya orang-orang yang hati munafik yang terdingdingi hati untuk belajar Quran. Munafik itu orang. Hati lo ngaji kayak malaikat. Serem amat tuh terang ih. Na'udzubillah. Cuma ntar ente ingkari apa yang ente dapat selama ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala selamat. Min fadaili suratil Fatihah, di antara keutamaan, keistimewaan surah Al-Fatihah. Tuh surah Al-Fatihah. Yang bisa baca enggak ya? Enggak, Nabi enggak ngajar hafalan. Nabi datang sebagai utusan Allah Ta'ala, sebagai guru. Tuh. Gala Rasulullah SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi, fi suratul Fatihah, di dalam menjelaskan keutamaan suratul Fatihah. Tuh. Innaha, sesungguhnya suratul Fatihah itu kata Nabi Muhammad SAW, a'zamu surah, dia paling agungnya surah. Paling agung, paling besarnya surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu suratul Fatihah. Kan ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Nas, ada surah Al-Falaq, ada surah Al-Ikhlas, ada Al-Kafirun, ada surah-surah segala macamnya. Nggak ada yang paling agung dari semua surah-surah yang ada dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 melebihi Al-Fatihah. Nggak ada. Makanya Fatihah buat apa aja bisa. Buat sakit bisa. Nanti minta sama Allah berkat suratul Fatihah ya, agar orang yang ente bacakan suratul Fatihah dari ayat, semoga Allah jadikan penyakitnya diangkat sama Allah. Bisa. Jadi innaha a'zamu suratan fil Quran, yang sesungguhnya Al-Fatihah itu kata Muhammad SAW ya, dia adalah paling agungnya surah. Tunggu nih ya, dari semua surah-surah yang dalam Al-Quran. Ingat surah dalam Al-Quran 114 ya. Wa annaha sab'ul mathani wal Qur'anul azim, dan sesungguhnya Al-Fatihah itu dia adalah 7 ayat yang bolak-balik. Dan dia ada sesungguhnya Quran itu sendiri yang agung. Tuh Al-Fatihah itu Quran itu sendiri. Wa annaha unzilat hiya wa ayatul kursi
wa khawatimu suratil Baqarah min kanzi tahtal arsh. Dan sesungguhnya kata Muhammad SAW, itu Al-Fatihah, ya, diturunkan itu Al-Fatihah dan diturunkan ayat kursi dan diturunkannya akhir surah Al-Baqarah, ya, itu langsung dari pusaka yang ada di bawah arsy Allah. Al-Fatihah, ayat kursi, dan akhir surah Al-Baqarah. Apa itu? Amanah Rasulu. Amanah Rasul bima unzila sampai selesai. Nih sesungguhnya Al-Fatihah kata Rasulullah, dia tuh, ya. Dan sesungguhnya diturunkannya itu Al-Fatihah dan diturunkannya ayat kursi dan diturunkannya, ya, ayat-ayat yang sebagai penutup surah Al-Baqarah, ya, min kanzi tahtil arsh. Tuh nih, diturunkannya langsung dari pusaka yang ada di bawah arsy. Makanya rotib nggak kosong dari gituan, baik haddad maupun atos. Wagala sallallahu alaihi wasallam, wagala sallallahu dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, innal fatihata lima quri'atlah wa innaha ruqyatun haq, ruqyatu haqqin. Kata Muhammad SAW dalam hadis, sesungguhnya Fatihah itu dia bagi apa-apa yang diniatkan untuk membacanya. Kita baca Fatihah, ngerti? Apa yang niat ente? Yang niat dengan Fatihah agar Allah pelihara, ya, sesek napas ane hilang. Ente bacain, yup, nggak hilang, nggak berarti nggak megang duit. Selesai. Megang duit, hilang sesek napas lu. Jadi innal Fatihah, sesungguhnya Fatihah itu kata Rasulullah, susah. Emang keyakinan mahal, ya. Tuh, kadang kita kalau lagi kepepet tuh baca tuh surah, baca Fatihah, tiup deh. Tuh, ya, hati meyakinkan bahwasanya Allah telah menaruh kemanfaatan dari Fatihah tadi, ya, dari apa yang kita niatkan. Tuh, ngerti ya? Ente coba, paham ente? Coba. Ilmu itu dirasakan kemanfaatan ketika diamalkan. Jadi kata Rasulullah, ya, innal Fatihata, tuh sungguh surah Al-Fatihah, lima quri'atlah, bagi apa-apa yang diniatkan dalam membacanya. Tuh ngerti? Apa nih yang ente niatkan dengan Fatihah tadi? Tuh ngerti? Oh, anda niat segala macam. Apa deh hajat ente tuh? Ente kan anak sakit malam kelagapan. Tuh ngerti? Padahal Fatihah bisa Allah jadikan kesembuhan buat anak ente. Tuh ngerti? Dan saat itu nggak ada butuhkan wudhu. Amin deh. Itu nggak lagi head. Pernah suruh orang, ya, tengah malam pada ke dokter, pulang malam-malam, takut lo naik motor dalam keadaan kalap, lenak panas, jadi kecelakaan. Tuh ngerti? Udah kan sempat udu baca, ya Allah, aku nak baca Fatihah, tolong anakku dalam keadaan begini panas tinggi, tolong bekas sutul Fatihah, ya Allah, tolong turunkan panasnya. Ya bisa. Anak kok nggak buktiin, nggak mungkin nggak bisa nerangin. Bisa. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ada samperin anak lepas tidur. Tolong ya Rob. Pagi main. Ngeliat warung jajan, gua lagi yang ngasih duit. Pusing. Oh, keyakinan mahal ente, keyakinan mahal, nggak bisa dibayar dengan dunia beserta isinya. Oh, jadi wa annaha, dan juga sesungguhnya itu Fatihah, ya, ruqyat, dia ruqyah haqqin, ruqyah yang benar datang dari Allah Ta'ala. Tuh ruqyah yang benar tuh Fatihah. Tuh, bukan masukin jin di botol, nggak muat. Tuh, jin gua. Fatihah, tuh ngerti? Tahu kan ruqyah, sekarang ruqyah. Tuh, wa annaha, dan sesungguhnya surah Al-Fatihah itu ruqyatu haqqin, dia ruqyah yang sebagai kebenaran. Tuh ngerti? Itu dia ente apa baca Fatihah, niat ente apa ya dengan Fatihah tadi? Harapan ente kepada Allah Ta'ala apa melalui surah Al-Fatihah yang ente baca? Tuh ngerti? Kebutuhan ente apa? Kalau mau diniatkan, ya, untuk suatu penyakit agar Allah sembuhkan, insya Allah sembuhkan kalau ente yakin. Tuh, kalau diniatkan buat, udah termasuk gua udah terangin atau enggak capek. Tuh. Terus min fadhaili ayatil kursi, dan di antara keutamaan ayat kursi. Tuh. Maaf ya, ente yang nggak bisa baca Quran baca ayat kursi, anda berani bayar ente 500.000 kalau ente benar. Allahumma anda berani bayar ente 500.000. Kita aja kadang yang udah bisa baca, kadang baca ayat kursi di luar huruf salah. Tuh ngerti? Ente belum bisa baca Quran, lalu baca ayat kursi, ikut-ikutin, gamparin aneh kalau ente benar dalam bacaan, gamparin. Allahumma ente benar 500.000 udah berbayar. Tuh aneh orangnya. Kenapa kan gue sekarang lihat, jelek, nggak bisa baca tuh. Tuh ngerti? Itu pantas dihinain ente, kenapa? Diajarin nggak mau.
Diajarin nggak mau, disuruh belajar nggak mau, tapi ngaji kayak malaikat. Lo tetep lo nggak bakal keluar dari kesusahan yang lo hadapi. Bakalan. Yang banyak udah sumpahin. Tuh, ngerti? Nah, soalnya bilang, mendingan ente keluar dari agama ente. Itu Ustaz Tauhid. Mending sekarang ente keluar dari agama ente, kalau ente bisa baca kitab suci Al-Quran. Sampai begitu ada apa? Ya ujungnya lo ingkari agama lo sendiri. Ujungnya begitu. Berarti ente termasuk orang yang menciptakan keadaan akhir zaman sebelum terjadi. Tuh, ngerti? Ente tuh apa namanya, pencipta kiamat sebelum kiamat yang ente tuh apa? Karena ente menjadikan Quran nggak tinggal kecuali tulisannya doang. Nah, lu nggak bisa baca. Tuh. Kan kiamat nggak terjadi kecuali Quran nggak tinggal kecuali tulisannya doang. Berarti orang yang nggak bisa baca Quran ya, berarti Quran yang ada di tempat dia tulisannya doang, sementara dibaca kagak. Berarti lu udah kiamat sebelum kiamat yang sesungguhnya. Wa warada anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang riwayat dari Nabi Muhammad SAW fi ayatil kursi, tuh nih, di dalam menerangkan keutamaan ayat kursi. Annaha, sesungguhnya itu ayat kursi, kata Nabi Muhammad SAW, sayyidatu ayil Quran. Dia adalah sayyidah. Apa sayyidah? Panutan. Tuh ngerti? Junjungan. Tuh, atau pemimpin dari Al-Quran. Wa annaha, apa sayyidatu ayil Quran. Dia adalah ya pelopor, penjunjung atau teladan dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kalau Fatihah kan surah. Fatihah surah itu. Ayat kursi bukan surah. Dia ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Terus sehingga kata Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad bersabda, ya, yang sabda ini ya menjelaskan, menerangkan tentang keutamaan ayat kursi. Annaha, sesungguhnya itu ayat kursi, kata Rasulullah, sayyidah, dia adalah pelopor, panglima, tuan, tuh ngerti? Ya, ayat Quran, akan ayat-ayat di Al-Quran. Tuh ngerti? Nggak ada ayat di Al-Quran yang paling agung kecuali ayat kursi. Ayat ya, bukan surah. Fatihah mah surah itu. Wa annaha a'zamu ayah, dan sesungguhnya itu ayat kursi, kata Rasulullah, paling agungnya di antara semua ayat-ayat Quran. Paling agung. Wa anna man qara'aha fi baitih la yaqrabuhu syaitan wala ghairuh, dan sesungguhnya siapa-siapa orang yang membaca ayat kursi di rumahnya, tuh ngerti, maka setan nggak akan mampu mendekat rumah itu. Mungkin Anda bingung, ada orang di rumah takut. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Anda udah cerita atau sama siapa? Si Aji sama siapa? Kemarin di rumah Ane nih. Ane nggak ada. Nih bini Ane nih. Ini gelas ditutup. Tutup gelasnya begini nih, diubin. Tutup hari mana keluar, ketutup lagi. Begitu lagi. Terus udah gitu kemarin anak pulang malam apa seminggu lalu apa? Ada yang ketok pintu kamar dia. Ketok asli. Emang jangan takut. Tuh ngerti? Paham nggak? Jangan takut, kita kan di rumah ibadah, ada makhluk pasti. Pasti ada makhluk. Langsung dikunci sama itu kamar. Aneh nggak ada. Tuh ngerti? Lalu apa ya? Dia bilang ada nyariin keran. Allah mah tuh orang masih hidup. Lu yang ketemu besok kali ketemu bini aneh. Kali aja bilang, Ustaz cerita ada pengajian. Emang benar tuh, tanya. Tuh, tapi aneh aja nggak usah takut. Tuh ngerti? Apa? Kita di rumah ibadah segala macam, baca ayat kursi, lo baca Quran, gua baca Quran, nggak usah takut. Tuh ngerti? Tuh. Ya dia ingat, kata dia bikin olit mungkin nggak ngukup kali ya. Tahu ngukup? Tuh bakar setanggi. Oh, jadi saat itu kalau salah kejadian malam Jumat yang lalu berarti dia nggak ngukup. Kemarin ada ngukup. Kemarin yang ngukup nih, kemarin malam Minggu apa yang ngukup nih? Wanginya enak. Tuh. Wih, itu wangi sedap amat garu. Iya, biar kenyang. biar kenyang. Iya, ini gelas nih. Aneh nggak ada di gelas. Dia dengar tuh diubin bunyi begini nih. Tuh ngerti? Udah, dia keluar. Tutup begini lagi. Dia masuk kamar, dia keluar bunyi lagi. Buru-buru masuk kamar dikunci. Kata dia, udah kemarin kapan kejadiannya 5 hari lalu apa? Kamar ketok-ketok sama dia. Tok-tok-tok. Tahu ngerti? Kemarin malam Sabtu kan ngajar mana tuh? Oh, ngajar Sabtu, oh salah. Masalah ngajar Sabtu. Oh, tok-tok-tok. Enggak dibukain dia. Dipikir aneh kali ya. Apa iya tuh ngerti? Tahu buka keran, biarin aja. Nggak usah takut, ngapain? Makanya bingung ada orang di rumahnya takut. Nggak usah, bukan setan. Setan nggak bisa mendekat di rumah yang di rumah tadi bacain ayat kursi. Saat Anda baca, tapi aneh kok berarti lo nggak bisa baca, lo salah. Tuh.
Dia kan apal. Kalau nggak bisa ngaji udah kemanfaatan apapun yang ada dalam ajaran Rasulullah nggak manfaat sama dia. Nggak ada. Wa anna, dan sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi. Man qara'aha, siapa-siapa orang yang baca ayat kursi fi baiti, di dalam rumahnya, la yaqrabuhu syaitan, maka setan nggak akan mendekat rumah dimaksud. Tuh. Wala ghairu, dan yang selain setan nggak bisa mendekat. Tuh. Wa annaha hirzun minal jin, dan sesungguhnya ayat kursi tadi ya hirzun apa merupakan suatu perisai atau penjaga ya minal jin, dari jin aneka macam yang jahat. Kalau jin baik mah pasti ada. Tuh. Wa anna, dan sesungguhnya kata apa? Iya benar. Iya hadis. Dan sesungguhnya barang siapa man qara'aha, barang siapa yang membaca itu ayat kursi ba'da kulli salatin maktubatin, setelah selesai salat yang 5 waktu. Salat yang wajib, maktubatin itu yang diwajibkan. Barang siapa orang baca ayat kursi setelah salat fardu, lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut, maka tidak terjadi, maka ya barang siapa orang nih habis main salat subuh, baca ini nih ayat kursi. Tuh, Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu di antara wiridnya baca ayat kursi. Tuh, kata Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa orang yang membaca ayat kursi setelah sholat yang diwajibkan, maka sungguh tidak terdapat antara dia dan antara surga untuk dia masuki, kecuali hanya saja dia belum mati. Artinya apa? Nggak ada jarak tuh antara orang habis sholat baca ayat kursi dengan surga, nggak ada jarak. Harusnya dia masuk. Ngerti? Cuma yang menjadikan jarak, yang menjadikan dinding untuk dia masuk surga, dia belum mati. Ibarat kata kasarnya apa? Orang habis sholat baca ayat kursi ada surga. Tuh, ngerti? Bahkan harusnya dia langsung masuk surga itu. Cuma sayang dia belum mati. Tuh. Wa annahu, dan sesungguhnya orang yang baca ayat kursi ya setelah sholat fardu fi dhimmatillah, dia sesungguhnya ada dalam jaminan pemeliharaan Allah. Tuh, ila sholatil ukhra, sampai ketemu sholat fardu yang berikutnya. Ente habis sholat fardu baca ayat kursi, tuh ngerti? Maka sesungguhnya antara ente dengan surga nggak ada jarak tuh, kecuali yang sayangnya ente belum mati. Dan dengan ente baca ayat kursi habis sholat fardu, ya berarti ayat kursi tadi menjadikan ente ada dalam zimmatillah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, ila sholatil ukhra, sampai ketemu sholat fardu yang berikutnya. Tadi Isya jam 7.30 masuk waktu, ente main Isya jam 8 kayak segala macam, habis main tuh baca ayat kursi. So, ayat kursi yang ente baca setelah sholat Isya, ya keutamaannya menjadikan ente ada dalam penjagaan Allah sampai sholat fardu yang berikutnya, apa subuh. Tuh. Wa anna man garaha indan naum, dan barang siapa orang yang baca ayat kursi ketika hendak tidur, selagi nggak haid ya. Tuh, ngerti? Dan kecuali dia udah jadikan ini niatnya doa tidur, nggak apa-apa. Tuh. Dan barang siapa yang baca ayat kursi kata Rasulullah, indan naum, saat hendak tidur, lam yaqrubhu syaitanun hatta yusbih, maka setan nggak mampu mendekati dia sampai datang waktu pagi atau waktu dibangun. Ente mau tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setan nggak mampu mendekati ente ya hatta yusbih, sampai ente bangun di waktu pagi. Nggak mampu setan mendekat sama orang yang hendak tidur baca ayat kursi. Kadang kita sayang sih main handphone, main tidur, suram amat itu. Sayang ya nggak bisa ngaji, kesian amat ini ya Rob. Kesian ya Rob. Tapi itulah nasib dia, emang dia nggak mau diajar baik sama agama, biarin deh. Oh, surah Kahfi lebih panjang, jangan ya, nggak manfaat, gue terangin. Baca kagak. Fadailu surah Yasin. Sekarang keutamaan surah Yasin. Wa warada, dan telah turun, telah datang riwayat dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi bersabda, Yasin galbul Quran.
Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Tuh, kita kan hidup nih jasad. Tuh, kan punya hati. Tuh Quran yang 30 juz hatinya Quran tuh surah Yasin. Tuh, la yaqra'uha rajulun, maka tiada seseorang, berarti boleh laki boleh perempuan. Kalimatnya laki-laki, tadi dimaksudkan juga perempuan. Maka tiada ya seseorang, boleh laki boleh perempuan, yaqra'uha yang membaca itu surah Yasin, yuridullah yang dia enggak membaca Yasin kecuali yang diinginkan Allah. Apa Allah? Maksudnya pahala. Tuh, wadarul akhirah, dan melainkan ya, dan tiada orang membaca Yasin, boleh laki boleh perempuan, yang dia enggak menginginkan dari bacanya kecuali pahala dari Allah. Wadarul akhirah, dan melainkan yang diinginkan dari baca Yasin tadi agar Allah masukkan dia surga. Tuh wadarul akhirah maksudnya. Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang baca Yasin dari umatku, boleh laki boleh perempuan, dan dia enggak menginginkan dalam membaca tadi ya kecuali pahala dari Allah dan surga yang akan Allah masukkan buat dia di akhirat kelak, melainkan ya orang yang baca Yasin dengan niat begitu, ghufira lahu, diampunkan dosa dia oleh Allah Taala. Baca Yasin, semoga dengan baca Yasin ini ya ane diampuni dosa ane oleh Allah, ane diberi pahala oleh Allah, dan ane moga ane dengan baca Yasin karena nanti di akhirat Allah masukkan ane dalam surga. Ente dengan baca Yasin dosa ente Allah ampuni. Tuh. Wa warada, dan juga telah datang riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi radhiyallahu anhu jami'. Man qara'aha, kata Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa orang, laki kayak perempuan. Maaf, Yasin anjuran bukan malam Jumat ya. Setiap hari. Anjuran setiap hari. Kalau Habib Al-Haddad baca Yasin habis zuhur apa habis pagi? Habib Al-Haddad radhiyallahu anhu. Kalau habis zuhur. Abdul Haddad kalau nggak salah pernah baca kitab apa lupa, beliau habis baca Yasin habis zuhur kalau nggak salah. Tuh, lupa aneh kitabnya apa. Kalau nggak salah habis zuhur. Dan telah datang riwayat, telah turun riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi bersabda, sesungguhnya man qara'aha, siapa-siapa orang baca surah Yasin. Tuh, boleh laki boleh. Karena adalah orang yang baca surah Yasin tadi, kaman qara'al Qur'an asyra marat, sebagaimana dia baca Quran hatam 10 kali. Seakan-akan ente baca Quran 10 kali hatam. Siapa yang baca Quran 10 kali hatam? Tuh, ngerti? Boro-boro. Tuh, keutamaan Yasin tuh. Ya, ingat bacanya satu karena Allah ya. Artinya karena ingin mendapat pahala dari Allah, karena ingin diampunkan dosa oleh Allah, dan karena kepengen selamat di hari kiamat. Tuh, ngerti? Sekali yang ente baca Yasin, ya, berarti dosa ente diampunkan sebagaimana riwayat yang pertama, dan seakan-akan baca Yasin yang ente baca seakan-akan telah baca Quran hatam 10 kali. Itu keutamaannya. Makanya setiap majelis ta'lim orang baik, setiap malam mereka baca Yasin. Tahu ngerti? Yasin segala macam. Tapi Yasin yang ente baca, tahu ngerti? Jangan membahayakan kewajiban ente. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Idza adarratin nawafil bil faraid farfudha. Statusannya yang semalam tuh. Kata Imam Ali, apabila perbuatan-perbuatan utama, apapun perbuatannya, utama ya, bukan wajib. Ini perbuatan utama, ini perbuatan sunat, ini perbuatan fadilah-fadilah. Ketika fadilah-fadilah yang diterangkan oleh agama, ya, yang kamu gandrungi menjadikan bahaya kewajiban yang wajib atas kamu dari Allah Ta'ala, farfudha, tolak itu keutamaan. Tuh, fardu tolak, tinggalkan dia. Apapun perbuatan yang utama dari agama, ya, sementara di dalam keutamaan yang agama terangkan, ya, menjadikan kamu ya dibawa pengaruh dengan keutamaan tadi, akhirnya menjadikan kamu abai dari kewajiban, sementara pegang dulu keterangannya, ya, tapi abaikan pelaksanaan. Ngerti? Kenapa? Yang wajib dulu utamakan. Tuh Imam Ali bin Abi Thalib. Idza adarratin nawafil lil faraid farfudha. Tuh, ketika telah menjadikan mudarat, menjadikan bahaya, ya, menjadikan ya babak belur ya akan hal-hal yang wajib dari agama atas kamu hanya karena sunat-sunat yang kamu gandrungi, farfudha, tolak itu perbuatan utama. Ente nggak ngaji, aneh ngaji saat di majelis ta'lim, no. Oh ngaji apa? Ratib, maulid, Yasin. Terus wudu? Enggak. Jangan dulu cari yang ngaji dulu, cari yang ilmu dulu. Tuh, nanti ada waktu malam Jumat sebulan seminggu sekali boleh ente hadir gitu-gituan. Tuh, bagus hadir majelis zikir bagus. Tapi dengan majelis zikir tadi menjadikan ente nggak tahu kewajiban kepada agama. Tuh, tinggalkan dulu itu.
Tuh, alihkan dulu perhatian ente kepada yang wajib-wajib dari agama atas diri ente. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ente punya anak dimasukin tahfizul Quran. Tuh, ngerti? Maaf, tahfizul Quran enggak fardu ain ya. Tuh, ngerti? Enggak. Tuh, ngerti? Ngapain tuh masukin anak tahfizul Quran kalau misalnya ente tinggal ngerti ilmu? Betul apa? Tuh, ngerti? Yang wajib dulu. Tuh. Pokoknya mana-mana perbuatan utama ya yang ada dalam agama ya, itu kan sebagai penyempurna dari kewajiban yang kita laksanakan yang dia dianggap kurang. Sehingga berkah keutamaan ya, tuh dapat menambal kekurangan kita dalam kewajiban. Tapi kalau keutamaan tadi udah digandrungi mengabaikan kewajiban, tolak dia. Imam Ali dahsyat omongannya itu. Jadi idza adarratin nawafil bil faraid farfudha. Dapat lagi yang baca, bikin status. Ada yang nanya ente, Ustaz, walafu ana enggak ngerti maksudnya apa. Oh, ada jawabnya. Tuh tahfizul Quran semarak, majelis ilmu enggak mau. Ajib ya, akhir enak amat deh jawabnya. Ya emang bener gue paham. Tuh, ngerti? Ada lagi yang nanya, saat afwan, kalimat itu apa? Aneh bilang, jangan pernah menyibukkan diri dari perbuatan fadilah atau sunnah dalam agama. Kalau hal itu mengabaikan kewajiban agama yang wajib atas kamu. Tuh. Suka gedak kita bikin status ditanya. Aduh, gue bikin status ke bahasa Arab sih ya. Ke bahasa Arab sih ya. Oh, ngerti? Aneh kira nih statusannya yang baca orang alim semua. Bujuk yang nanya banyak amat. Teman gue apa? Iya orang bikin status ditanya. Istrinya nanya. Tuh, istrinya tuh nanya. Tuh dibaca status aneh, anda buka WA, segala macam bangun tidur. Tuh ada WA dari istri aneh. Status ente artinya apa tuh? Duh, udah mati gue jawab. Malas, gue nggak jawab. Gimana? Jawab deh. Oh, ngerti? Akhirnya ada orang nanya lagi, gue tinggal terusin aja. Ngapain gue karang-karang lagi? Gue bilang, apa iya orang tiap bikin WA ditanya? Udah mati gue, iya WA gue bahasa Arab ya. Iya benar, biarin deh. Tuh. Dari yang nanya, WA-nya apa ya? Beliin gue paket dulu, udah begituin. Paling dijawab nggak jadi saat ngaji, makasih. Itu juga pas kalimat yang pendek-pendek, yang enak, tau ngerti? Yang aneh ngerti. Tuh, jadi kalau ditanya juga aneh bisa ngejelasin. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah. Al-aman. Al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Semalam aneh pulang dari ngaji di Al-Busra, kan aneh pulang ke rumah. Kan aneh biasa tuh kalau mau tidur wudu. Waktu aneh wudu, tuh ngerti? Kebayang tuh kalimat, apabila perbuatan-perbuatan sunnah, perbuatan-perbuatan utama, perbuatan-perbuatan fadilah membahayakan kamu akan yang wajib-wajib, tolak dia. Tuh ngerti? Nah apa? Tuh ente lagi puasa. Tuh ngerti? Ngerti ya? Sedangkan dianjurkan dalam wudu ke kumur. Dianjurkan dalam wudu masukkan air ke hidung. Jangan ente berbuat sempurna dalam sunat-sunat wudu ketika membahayakan puasa wajib ente jalankan. Itu lagi wudu. Ente kan puasa Ramadan wajib. Di antara yang membatalkan puasa ya dan merusak puasa ente berlebihan dalam kekumur saat wudu. Berbuat sempurna dalam masukkan air ke hidung saat wudu. Tuh ngerti? Jadi kan sempurna lagi wudu begitu tuh masukkan air ke hidung sampai begitu. Tuh ngerti? Tapi ketika perbuatan utama tadi merusak kewajiban ente, tolak dia. Betul? Udah ala kadar aja.
Tahu ngerti? Mengingat lagi puasa wajib Ramadan. Tahu ngerti? Yang kalau aneh berbuat sempurna dalam keutamaan ini merusak kewajiban aneh ini. Tahu deh, tolak itu perbuatan yang utama. Tahu nih, demi apa? Demi memelihara kewajiban yang wajib atas diri ente untuk dia sempurna dinilai dalam kacamata agama. Tahu ngerti? Sehingga apa? Udah ala kadar aja, komor ala kadar. Jangan ditinggalin. Jangan tinggalkan ke komor, jangan tinggalkan masukkan air ke hidung hanya karena puasa. Tahu ngerti? Oh, biasa kalau nggak puasa ente komor lagi puasa ala kadar aja. Tuh, ngerti? Air, deh gitu aja. Tahu ngerti? Tetap pahalanya dicatat sempurna oleh Allah. Ingat, ente nggak berbuat sempurna dalam yang sunat karena ente lagi berbuat yang wajib. Karena ente memelihara yang wajib jangan sampai rusak, apalagi sampai batal. Tuh ngerti? Takutnya kelebihan akhirnya masuk kemari berasa batal puasa. Berlebihan ke kumur akhirnya masuk ke telan batal puasa. Tuh ngerti? Sehingga apa? Ya ala kadar aja. Tuh ngerti? Sehingga mana-mana perbuatan utama, perbuatan anjuran ya yang itu merusak kewajiban, sementara tolak dia. Tuh ngerti? Atau tolak tinggalin dulu. Tuh ngerti? Kan masih ada maghrib, masih ada subuh, masih ada tarawih. Tuh ngerti? Berarti ente batal wudhu sempurna. Tuh ngerti? Karena kesempurnaan yang ente jalankan di waktu-waktu tarawih enggak merusak kewajiban puasa ente. Dahsyat. Luas kalimatnya, Imam Ali yang ngomong. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Syajaratil asli an-nuraniyah wa lam'atil qabdati ar-rahmaniyah wa afdalil khaliqati al-insaniyah wa ashrafis surati al-jismaniyah wa ma'adinil asrari ar-rabbaniyah wa khazainil ulumi al-istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah manin darajatin nabiyun tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana dzil mulki wal malakut subhana dzil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man yusabbihu lahu man fil bihar subhana man yusabbihu lahu man fil ardil qifar subhana man yusabbihu lahu man fi ru'usil jibal subhana man yusabbihu lahu bikulli syafatin wa lisan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maradan illa shafaita wa la kuruban illa kashafta wa la uyuban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la dhalan illa hadaita wa la ghaiban illa radatta wa la aduwan إلا خذلت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan, ya,
ketetapan iman Islam buat Zaki Musyarraf anak Yasin tuh yang baru disunat tuh ya. Semoga dengan ajaran Rasul yang baru saja dijalankan oleh dia melalui orang tuanya, kiranya Allah Ta'ala jadikan ya, Allah Ta'ala tetapkan ya ingatannya untuk ada dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa garabat lana fi dinina ma halal qutri wa tadhakkar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ulama nahzu bil khair wa nakfa kull syarr, Rabbana sulih lana kull syu'un wa ghira birda min kal uyun wa qadana rabbana kull diyun qabla an ta'tina rasulul manun wa aghfir astur anta akrama man satar وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دان الوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم آمين وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الحمد لله لا نعم الله الحمد لله لا بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. Lebih kurangnya minta ridha Allah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.